menyaksikan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan konsep anatomi dan fisiologi sistem perkemihan pada manusia. Sistem ini memiliki peran esensial dalam mempertahankan homeostatis atau keseimbangan kondisi internal tubuh kita. Secara klinis, sistem perkemihan juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem organ lainnya melalui regulasi hormonal. Di mana ginjal bekerjasama dengan sistem kardiovaskular untuk mengontrol tekanan darah menggunakan renin. Ginjal juga mendukung sistem hematologi yang dimana dengan memproduksi hormon eritropoietin untuk merangsang pembentukan sel darah merah serta mengekspresikan kalsitriol yang penting bagi metabolisme kalsium pada sistem muskuloskeletal. Sekarang kita akan pelajari strukturnya satu persatu. Organ utama dalam sistem ini adalah ginjal atau ren. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area posterior rongga abdomen atau retroperitoneal. Letak ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan letak ginjal kiri karena ruang di sisi kanan abdomen ditempati oleh organ hati. Struktur anatomi ginjal terdiri atas 3 lapisan utama. Lapisan yang pertama yaitu korteks. Korteks merupakan lapisan yang terluar yang mengandung nefron sebagai unit fungsional utama ginjal. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dalam yang tersusun atas piramida renalis atau pemekatan urin. Dan lapisan yang ketiga yaitu pelvis renalis, area terbentuk corong yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara. Urin yang terkumpul di pelvis renalis kemudian akan dialirkan ke ureter. Ureter adalah saluran tubular yang memiliki panjang 25 sampai 30 cm dengan diameter sekitar 3 sampai 4 mm. Secara anatomis terdapat lokasi penyempitan fisiologis yang rentan menjadi tempat penyumbatan, terutama pada area ureterovesical junction. Baik, setelah ginjal dan ureter, kita masuk ke kandung kemih, yang dimana saluran ureter itu bermuara ke kandung kemih atau vesika urinaria. Organ berongga ini disusun oleh otot detrusor yang elastis, memungkinkannya merenggang secara optimal saat volume urin meningkat. Kapasitas normal kandung kemih orang dewasa berkisar 300 sampai 500 ml. Baik, kita masuk ke organ terakhir yaitu uretra. Saluran yang membawa urin ke seluruh tubuh. Terdapat perbedaan anatomis yang sangat signifikan antara uretra laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, panjang uretra hanya sekitar 3-4 cm dan murni berfungsi sebagai saluran ekskresi urin. Sedangkan pada laki-laki, panjangnya bisa mencapai 17-20 cm, melintasi kelenjar prostat dan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai saluran urin sekaligus saluran reproduksi untuk keluarnya cairan seminalis. Selanjutnya kita masuk ke dalam fisiologis pembentukan urin. Bagaimana sih fisiologi pembentukan ini sendiri? Fisiologi pembentukan urin itu sendiri terjadi di nefron yang dimana proses ini melibatkan 3 tahap utama yang berkesinambungan, yakni yang pertama filtrasi atau penyaringan yang dimana terjadi di glomerulus dan kapsul lumen, yang dimana darah disaring sehingga sel darah dan protein tetap tinggal di pembuluh darah, sementara molekul kecil lolos menjadi filtrat glomerulus atau urin primer. Dan yang kedua ialah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ini berlangsung dominan di tubulus proksimal. Zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti air, glukosa, dan asam amino diserap kembali ke siklus darah menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir yang ketiga yakni sekresi atau augmentasi yang dimana terjadi di tubulus distal dan tubulus pengumpul. Tubuh memindahkan zat sisa metabolisme, residu obat dan ion terbentuk dari darah ke tubulus untuk disekresikan sebagai urin sesungguhnya. Setelah urin sesungguhnya terbentuk, tubuh akan melakukan mekanisme miksi atau proses pengeluaran urin melalui 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase pengisian urin dari ureter masuk ke kandung kemih secara bertahap. Otot detrusor itu akan berelaksasi agar kandung kemih bisa meregang.
sementara sfinkter uretra akan menutup. Nah, saat volume mencapai 200 hingga 400 ml, reseptor regang akan mengirimkan impuls ke medula spinalis untuk memicu sensasi ingin berkemih. Nah, fase yang kedua yaitu fase pengosongan. Ketika proses berkemih dimulai secara sadar melalui kendali otak, otodetrusor itu akan berkontraksi dan sfinkter uretra akan berelaksasi, sehingga urin keluar dari tubuh dengan tuntas. Jika salah satu mekanisme organ tersebut mengalami kerusakan, maka dapat terjadi beberapa gangguan klinis, diantaranya retensi urin, di mana itu ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan urin secara tuntas, contohnya akibat hambatan fisik seperti pembesaran prostat. Lalu yang kedua, inkonensia urin, di mana itu keluarnya urin secara tidak terkendali akibat penurunan fungsi otot dasar panggul atau gangguan saraf. Lalu yang ketiga, itu pyelonephritis, infeksi serius pada jaringan ginjal yang menyebar dari infeksi saluran kemih bagian bawah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan sangat penting bagi kita sebagai calon tenaga keperawatan dalam melakukan pengkajian dan pencegahan penyakit. Mari kita jaga kesehatan sistem perkemihan kita dengan mengonsumsi cairan yang cukup dan tidak menahan buang air kecil. Sekian penjelasan kami dari kelompok 5. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa.